menggunakan Winbox. Pertama-tama, mari saya perkenalkan dulu alat dan bahan yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan 2 buah kabel LAN dan 2 buah kabel internet, serta 2 buah mikrotik serta 1 laptop untuk melakukan konfigurasinya. Dan untuk topologi yang dipakai itu, pertama kita colokkan dulu. Colokkan dulu powernya, kita colok ke sini. Setelah itu kita untuk di port 1 ke internet, dan untuk ke port 2 kita buat ke ini, ke sesama mikrotiknya ya. Ini yang di pos 1 sini juga dikasih untuk ke internet ya, batu. Dan tuh untuk itu kita pilih dulu yang mana untuk jadi ISP1 sama yang ISP2. Untuk ISP1 kita pakai yang ini dulu ya. Itu kita pakai yang rute port ketiga ke laptop ya. Kita colokkan ke laptop. 100. Topologi dulu Kembali orang. Dan kita tambah lagi. Nah, jika sudah selesai, misalnya sudah selesai kan yang ISP1 atau konfigurasi, kita cabut yang di port 3 ini ke sini ya. Yang di port 1 ini internet, harus ada internet juga ya. Ini apa nih? Wah. Nah, oke, mungkin itu aja topologinya. Kita akan lanjut ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke Winbox-nya, buka aplikasi Winbox-nya, terus nanti klik MAC address yang muncul, langsung connect. Lalu setelah masuk, pertama-tama hal yang harus kita lakukan tuh kita pergi ke sistem, identity, lalu kita bikin nama kita, contohnya ISP1. Oke, lanjut kita pergi ke interface, kita bikin dulu ini namanya, kita buat Ethernet satunya ini namanya internet, singkat aja in. Di Ether 2 kita buat menuju ke ISP2. Di Ether 3 kita kasih nama LAN. Setelah seperti ini kita lanjut ke IP, ke DHCP client, klik tambah tambah, baru ke DHCP, terus pergi ke Ether 1, di apply lalu oke. Lanjut kita ke IP lagi, lalu kita pergi ke DNS, di servernya ketik 88.8.8.8.8, apply oke. Lanjut ke firewall di NAT, kita klik tambah di sini, pergi ke general, pastikan SCR NAT. Lalu di interface-nya kita bikin ini jadi Ether 1. Di action kita pergi ke buat actionnya MySQL, apply oke. Lanjut lagi kita pergi ke address. Di sini kita bikin Ether 2 di interface-nya. Kita kasih IP address ini 192.168.101/24. Terus kita apply lalu oke. Tambah lagi di sini buat di Ether 3. Kita kasih IP-nya 192.168.10.101/24. Apply lalu oke. Nah, setelah seperti ini kita pergi ke DHCP server. Kita pergi ke DHCP setup. Pertama pilih dulu yang Ether 2, lalu next saja terus. Lalu lanjut, setelah dari sini kita pergi ke queue, terus ditambah di sini, pencet tambah. Dan ini kita kasih nama ISP 4MB 4M aja. Di sini kita buat target downloadnya ini 4, dan di sini kita bikin Ether 2. Apply lalu oke.
Setelah seperti ini kita pindahkan dulu yang kabelan yang terhubung ke laptop. Kita hubungkan ke mikrotik yang kedua, ke SP2 nya. Setelah laptopnya dihubungkan ke Ether 3 dari mikrotik 2, langsung saja dihubungkan dari LAN port 2 mikrotik pertama ke mikrotik yang kedua, di port 2 nya juga pakai kabelan. Oke, habis itu konfigurasi yang keduanya itu kita masuk aja dulu. Pertama tuh kita ganti dulu identitinya menjadi ISP2. Nah, jika udah itu kita ganti interface-nya. Ether 1 kita buat internet, kita singkat jadi INT. Ether 2 kita tulis menjadi menuju ISP1. Lalu itu Ether 3 nya kita bikin LAN. Setelah itu kita pergi ke IP DHCP client, kita tambah. Ini kita buat Ether 1, lalu apply OK. Habis itu kita ke IP DNS, servernya kita bikin 8888. Kita apply OK. Habis itu kita ke IP lagi, baru firewall. Baru pilih NAT, tambah. Dan yang dipakai STRNAT, out interface-nya Ether 1. Baru actionnya masquerade, apply copy ya. Baru out interface-nya ini kita ganti menjadi Ether 2. Ini actionnya masquerade ya, kayak tadi. Apply OK, baru OK lagi. Habis itu kita ke IP address ya, kita tambah IP yang dipakai 192.168.100.254/24. Baru itu interface-nya Ether 2, kita apply oke. Baru tambah lagi buat Ether 3. Address yang dipakai 10.10.1.1/24. Itu apply oke. Habis itu kita ke IP DHCP server. Baru DHCP setup, kita pilih Ether 2, kita next aja. Oke, baru setup lagi buat Ether 3 nya. Kita next aja sampai oke. Kalau udah kita pergi ke queues, baru simple queues tambah. Yang di general ini kita buat jadi 2M ya. Targetnya kita ganti menjadi Ether 3. Baru target downloadnya 2M. Baru apply OK. Baru kita pergi ke IP firewall, baru manggel. Baru kita tambah ya, kita tambah. Chainnya dipakai pertama input, baru interface-nya Ether 1. Action yang dipakai mark connection. New connection marknya kita pakai ISP1 stripcon. Itu kita apply copy. Ini chainnya masih input, interface-nya kita ganti kedua. Baru yang ini ISP1 nya diganti menjadi ISP2. Baru itu apply OK. Apply OK. Baru itu tambah lagi yang ke general ya, chain yang dipakai output. Baru itu yang connection marknya ini dipencet aja, nanti kita pilih yang pertama ISP1. Baru itu ke action lagi, actionnya kita pilih mark routing. Baru itu di sini kita tulis ISP1, kita apply copy. Ini ISP-nya ganti 2, kita ke general ISP2 ya, mark connection marknya. Baru itu kita apply oke. Nah kan ini tadi harusnya ke sini dulu. Habis itu kita pergi ke IP routers. Berarti kita tambah ya, di routers tambah general, baru gateway. Ini kita tambah Ether 1 ya, Ether 1. Cek gateway-nya Bing
Baru routing marknya kita bikin menjadi ISP1. Ya, ISP1. Baru apply. Oke, baru tambah lagi gateway-nya. Di sini kita pilih menjadi Ether 2. Baru itu routing marknya ini check gateway-nya ping. Routing marknya ISP2. Kita apply baru itu oke. ISP2 juga. Berarti kita tambah lagi. Kita gateway-nya kita tulis ya. Ini kita yang pertama gateway-nya kita ambil dari IP DHCP client. Kita double klik aja nih. Aja kita copy nih ya, yang ini ya gateway-nya kita ini ya, kita copy yang gateway-nya nih, kita copy tadi kita tambah ini, kita hapus gateway-nya ini ya, baru itu kita tambah lagi. Nah, kita copy lagi yang ini. Ini yang dari satunya lagi, berarti kita apply, oke. Ini setelah itu, Oke, setelah konfigurasi sudah selesai, hal yang harus kita lakukan adalah untuk ngetes ping. Pertama-tama kita pergi ke CMD dulu. Caranya itu kita klik Windows dan R. Di sini kita ketik CMD, lalu kita enter. Dan di bagian CMD ini kita langsung saja ping ke IP Ether 2 yaitu 192.168.100.1/, dan enter. Jika sudah TTL berarti sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan ping lagi ke IP yang sebelahnya. Ganti mikrotik nanti. Ini apa namanya? Ngatasin dulu lah, fast. Kok fast dulu? Iya, Fast dulu. Iya. Udah langsung aja. Ya. Baiklah, setelah sudah selesai di CMD, maka kita pergi ke Chrome. Kita bakal ngetes jaringan. Kita cari di sini fast.com. Dan sini bakal ada tes jaringan terlebih dahulu. Jika sudah selesai konfigurasinya, harusnya dia bakal tetap di bawah 4 MB. 2 MB. Maka jika sudah selesai, maka dia akan seperti ini hasilnya di bawah 2 MB. Dan kita harus lepas terlebih dahulu ininya. Lan dari port 2. Upload lagi? Iya. Bola. Gitu, Cok. Kalau mau ngetes Oke, kita ini masuk ke ISP1 nya ya. Kita connect. Nah, habis kita connect, kita pergi lagi ke CMD dengan cara kontrol Windows R CMD. Enter saja. Oke, di sini kita langsung ping aja. Ping 192 168 100 254. Oke, sini sudah TTL ya jaringannya. Jika sudah TTL, kita akan ngetes jaringannya ke fast.com ya. Kita pergi saja ke browser. Berarti ini yang tadi ya. Kita restart aja. Kita tunggu ini. Oke, kita tunggu sampai selesai nih. Oke, ini sudah di bawah 4 MB ya. Artinya konfigurasi yang kami kerjakan sudah berhasil. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.